Serius nih. Kenapa kau nggak suka sama Rizky? Aku nggak suka sama diri aku sendiri. Nggak mungkin. Rizky Ridho. Oh, siapa itu? Kenapa kau selalu menghindar tiap kali ditanya itu? Aku nggak pernah menghindar. Tapi Bukan menghindar. Apa namanya? Ya kenapa aku harus ngebahas dia coba? kenapa? Karena itu adalah bagian dari masa lalu seseorang yang sekarang lagi sama aku. Kenapa kalau Jadi nggak perlu dibahas orang itu. jadi kau nggak suka kalau misalnya bahas mantan Ya, dalam hubungan lo? bukan nggak suka. Kalau bukan nggak suka, kenapa cuma dia yang lo nggak mau dibahas? Gue nggak bilang gue nggak mau dibahas loh. Tapi Ya sok kok mau bahas. Cuma kan gue gak kenal sama dia. Masa gue bahas dia? kenapa kalau misalnya nggak kenal nggak mau bahas? Gak apa-apa. Gue sering ngebahas ini. Cari Chaplin. Walaupun gue gak kenal sama dia. Terus kenapa Rizky enggak? Kan sama aja kayak Charlie Chaplin. Lu nggak kenal dia. Kenapa lu nggak mau bahas dia? Gue gak bilang gue gak mau bahas loh. Ayo kita bahas. Kan lo kenal sama dia. Yuk gue pengen kenal sama dia. Mana tau gue bisa jodoh sama dia. Waktu itu kan sempat ada Rizky tuh nelpon. Tapi ya gue cuma berasumsi ya. Maksudnya terlihat dari gestur lu kayaknya lu nggak terlalu suka gitu kalau ngomongin soal dia. Kayak sekarang nih. Gue bukan gak suka. Tapi Cuma gue ngeliat saat itu Lesti kelihatan gak nyaman. Ketika Lestinya gua yang nggak bahas. nyaman. Iya. Jadi gue. Apa indikator dia nggak nyaman yang lu lihat? Dia ngomong kah atau gimana? Ya karena memang ketika ngebahas Rizky Ridho. Dia memang gak nyaman. Gitu. Oh, dia pernah cerita? Pernah sama gue. Dan memang kan gue sering ceng-cengin dia soal Rizky Ridho. Ini baru opening udah nanya Rizky Ridho nih. Kagak ada yang lain. Ini harusnya taruh dia ending-ending nih. Karena ini ruang interogasi. Itu interogasi bang. Biasa orang interogasi tuh kalau jawaban kita gak sesuai dengan pertanyaan diikat bang, disiksa bang. Beda. Kalau itu beda. Gue tidak punya hak untuk mengikat lo itu. Tapi gue akan mampu untuk mengikat lo dari pertanyaan-pertanyaan gue. Gue mau kok diikat bang. Sadomasokis. Tuh. Lo tahu juga sadomasokis? Suka nonton bokep? Suka lah. Masa gue laki-laki udah di atas 21 gak suka. Abang suka gak? Suka. Jav? Suka. Apa? Suka. Semua gue suka. Genrenya apa? Suka? Apapun. Apapun. Semua gue suka. Milf? Tergantung milfnya. Kalau milfnya cantik menurut gue, tipe gue, Kayak siapa contohnya? kayak bini gue. Beda apa tuh masuk milf? Berarti udah tua dong? Udah tua. Kak? Bini gue udah tua. Betul. Berarti kalau lo lagi nonton bokep, siapa yang lo bayangin? Bukan Lesti pasti dong. Masa gue bayangin Lesti? Gue nonton bokep. Ya berarti lo gak nafsu sama Lesti dong. Gimana lo bisa mau nikah sama dia kalau lo gak nafsu? Ya, karena kan cinta, gue kan sayang sama dia bukan dari nafsu. Maksudnya? Iya, iyalah. Oh gitu? Kalau gue nafsu, gue pasti ketika gue pertama kali sama dia, gue pasti bakal langsung jatuh cinta. Buktinya gue nyaman, gue sayang sama dia setelah gue melalui proses pendekatan. Oh gitu? Pendekatan seperti apa yang lo lakuin? Ya pendekatan, gue setiap hari ketemu bareng sama dia, terus jadi dari cara dia nge-treat gue. Apa treatment seperti apa yang dia lakukan sehingga lo bisa jatuh cinta? Banyak sih bang, dari hal kecil, dari bentuk perhatian dia, bagaimana dia bisa masuk dalam lingkungan keluarga gue, bagaimana dia bisa sayang banget sama orang tua gue. Terus Jadi itu yang bikin lo lulus tuh dari situ? termasuk salah satunya. Karena memang nggak gampang buat cewek itu masuk dalam lingkungan keluarga gue. Mantan lo nggak ada yang pernah seperti itu? Sama sekali? Nggak ada, cuma dia yang benar-benar dekat banget. Dan orang tua gue jadi sayang banget sama dia, udah kayak anak sendiri. Oh gitu? Sebelumnya memang mungkin karena usia juga kali ya? Iya. Karena usia masih muda jadi belum ke arah sana, belum ke arah menikah, jadi orang tua juga masih adalah cinta monyet ibaratnya gitu gak sih? Ya enggak lah, kan orang tua gue juga tahu di usia gue sekarang memang mereka pengen gue untuk nikah, ngarahinnya ke nikah. Dari 2 tahun lalu sebenarnya nyokap gue pengen gue tuh nikah. Sama Lesti? Kan belum kenal. Oh iya, Kalau kalau bilang Dirga dong, cuma bilang Dirga udah madis. Tapi kalau nyokap lo pengen lo nikah, berarti nyokap lo udah punya bayangan sebenarnya, enggak ya? Belum ya? Siapapun waktu itu pokoknya. Bayangan sih enggak, cuma nyokap gue dulu selalu berpesan. Kalau
punya pasangan, dia nyokap gue kan tahu banget gue di mana gue anaknya memang berantakan. Berantakan gimana sih? Iya, ya berantakan kayak anak cowok. Kalau habis pulang pasti baju Oh, berantakan berantakan. bajunya. Iya. Oh. Terus kayak urakan lah gitu. Termasuk. Nah, Nggak rapi gitu. nggak maksudnya. rapi gitu. Nah, orang tua gue tuh selalu pengen gue nanti suatu saat punya istri yang bisa benar-benar ngurus gue seperti yang beliau lakukan ke gue gitu. Oh, waktu itu bayangannya gitu dan ternyata beliau menemukannya itu di sosok Lesti. Bisa dibilang begitu. Ini jadi terharu nih diinterogasi apa? Jadi sedih. Tapi entah kenapa gue di awal-awal tuh banyak juga yang berpikir bahwa lo seperti memanfaatkan situasi. Lo sendiri gimana merespon hal itu? Untuk awal-awal ku banyak banget omongan miring bang. Apalagi gue termasuk tipikal yang overthinking. Untuk awal-awal kayak banyak, oh pansos lo segala macam dekat sama Lesti. Terus oh lo manfaatin momen wajib mumpung segala macam. Awalnya gue rada kesel, tapi setelah gue pikir ya udah nggak apa-apa. Memang ketika gue dikasih chance besar, kesempatan besar, masa nggak gue ambil? Ya berarti lo mengiyakan omongan mereka. Ya nggak masalah. Memang kan setiap orang ada jalannya masing-masing dan kebetulan memang melalui Lesti gue dikasih kesempatan besar sama Tuhan untuk coba sesuatu baru yang sebelumnya belum pernah gue jalanin. Ibaratnya lo di awal lo mengakui kalau ya udah aji mumpung nih sekalian, tapi seiring berjalannya waktu lo akhirnya benar-benar ternyata cocok nih sama Lesti, ibaratnya gitu ya berarti. Dalam apa dulu nih aji mumpungnya nih? Ya situasinya, maksudnya akhirnya lo bisa berdua sama dia. Kalau sama kemudian lo Lesti. lebih dikenal luas oleh masyarakat. Ya sebenarnya pada dasarnya sama aja sih. Maksudnya gini, banyak juga kok. Mungkin banyak orang berpikiran bahwa gue tuh didompleng sama Lesti. Tapi pada kenyataannya sebenarnya Entah kenapa gue jujur ya nggak terlalu setuju sebenarnya kalau gue boleh berpendapat. Karena menurut gue lo bukan artis yang baru muncul karena Lesti. Ya. Lo itu sudah jadi artis sebelum itu. gue punya fanbase sendiri. Iya. Makanya saya tunggu sih. Dari fakta yang gue cari ini, dari fakta yang gue lihat ya. Sebelum ketemu Lesti, ini kita berbicara dari followers ya. Sebelum ketemu Lesti, followers gue tuh 3 juta. Lesti 12 juta. Setelah kita bareng-bareng ketemu, followers kita sekarang sama jumlah peningkatannya tuh sama. Itu artinya banyak orang yang benar-benar baru ngikutin kita juga. Baru sama-sama pengen tahu tentang kita. Nah itu maksud gue. Jadi entah kenapa kalau dibilang lo aji mumpung, mungkin saat itu momennya memang lagi dapat. Kalau menurut gue ya. Iya. Tapi lu sudah berkarir lama. Jadi bukan yang tiba-tiba lu muncul. Gue berkarir dari 2014 juga. Gue ngerasain proses dari bawah. Gue casting naik ojek, syuting naik ojek gue. Terus casting gue pernah ngerasain nunggu dari pagi sampai malam, pas malam nggak di casting, disuruh pulang. Padahal lu udah nunggu lama ya kan? Padahal udah nunggu Iya, seharian. maksudnya dari sekian lama perjalanan hidup lo dan seharusnya lu udah ngomong di mana-mana juga tentang hal ini, bisa membuat fans-fans yang fans kalian berdua lah harusnya bisa lebih bijak ya. Cuman pada kenyataannya ada aja yang ngehujat lu juga. Itu aneh menurut gue. Sebenarnya itu bukan fans gue menurut gue bang. Gimana maksudnya? Iya itu bukan fans gue. Kalau fans gue yang benar-benar ngikutin kita, benar-benar Leslar lovers, itu dia pasti benar-benar ngedukung kita. Itu mungkin ada beberapa oknum yang cuma mengaku-ngaku dia tuh Leslar lovers. Jadi maksud lo ada musuh dalam selimut di antara Leslar? Kemungkinan dan gue yakin itu. Tujuannya? Ya untuk naikin traffic atau mungkin dia berasal dari fanbase gue yang udah lama yang nggak suka atau dia yang nggak suka dengan hubungan gue sama Lesti atau juga mungkin couple fanbase-nya Lesti yang dulu sempet sama si A misalkan si B. Si A si B itu siapa? Misalkan sama salah satu peserta Ida. Kenapa lo gitu. nggak mau nyebut Rizky? Iya Rizky, Hari kan banyak itu fans couple-nya. Nah ternyata gue ketemu sama Lesti dan deket sama Lesti. Jadi banyak fans-fans yang ngerasa wah cocok sama Hari nih kayak gitu. Dan akhirnya dia kayak ini yang gue tahu ya maaf kalau salah. Dan akhirnya dia ngebuat cerita-cerita lah di mana wah si Rizky ini gini nih gitu. Menggiring opini lah supaya Leslar Lovers tuh pecah gitu. Oh, jadi yang dilakukan termasuk yang nanti akan komentar nih. Ini pasti akan ada yang komentar, ngapain sih Bang Gilang bahas-bahas Rizky segala? Kan itu udah dulu-dulu. Itu menurut lo adalah termasuk fans atau termasuk musuh dalam selimut dalam Leslar? Ya kalau yang gue